Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan tentang metode koefisien tertentu untuk penyelesaian persamaan diferensial linear tak homogen order 2. Dan adapun anggota-anggota dari kelompok 7, yang pertama ada Yuni Sonia, yang kedua ada Nabila Farah Safia, Adini Nur Salamah, dan saya sendiri Rizaki Abijam Jami. Baik, langsung saja ke materi pertama. Materi pertama kita akan membahas tentang prosedur umum penyelesaian persamaan diferensial linear tak homogen yang akan dijelaskan oleh Yuni Sonia. Perkenalkan, nama saya Yuni Sonia. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang prosedur umum penyelesaian persamaan diferensial linear tak homogen, yang dimana di dalamnya ini terdapat 3 langkah. Langkah pertama itu menentukan solusi umum persamaan diferensial linear secara homogen, yang disimbolkan dengan YHX. Lalu untuk langkah yang kedua itu ada menentukan solusi umum persamaan diferensial linear tak homogen yang bisa disimbolkan dengan YPX. Lalu untuk langkah yang ketiga itu menentukan solusi umum persamaan diferensial yang dimana kita bisa mendapatkannya dengan rumus Y sama dengan YHX ditambah YPX. Selanjutnya ada bentuk-bentuk umum persamaan diferensial tak homogen orde 2 yang dimana bisa dirumuskan dengan turunan kedua dari AY ditambah turunan pertama BY ditambah CY sama dengan RX, A, B, C yang dimana akan berbentuk konstanta. Nah, untuk di slide ini ada tabel yang merupakan metode dari koefisien tertentu. Ada 2 kolom tabel yang dimana kolom pertama adalah suku-suku dalam Rx dan kolom kedua itu pilihan untuk Yp, yang dimana Yp itu sendiri adalah solusi umum persamaan diferensial linear yang tak homogen. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat tabelnya sebagai acuan untuk kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, itu ada metode koefisien tertentu. Dalam metode koefisien tertentu ini memiliki aturan-aturan. Ada 3 aturan. Aturan pertama adalah aturan dasar, yang dimana jika Rx adalah salah satu fungsi yang ada di dalam tabel pertama di slide yang sebelumnya, pilih fungsi Yp yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan Yp pada sebuah persamaan. Nah, itu untuk aturan dasar. Untuk lebih mengertinya nanti akan dijelaskan contoh penerapannya mengenai aturan dasar ini. Untuk aturan yang kedua itu ada aturan modifikasi. Jika Rx sama dengan solusi persamaan diferensial homogen, kalikan Yp yang bersesuaian dalam tabel pertama dengan X atau X kuadrat jika Rx sama dengan solusi akar ganda pada homogen. Nah, itu untuk aturan modifikasi. Untuk yang terakhir ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ini jika Rx adalah jumlah fungsi-fungsi yang terdapat dalam tabel pertama pada kolom pertama, Yp adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Untuk lebih mengerti aturan-aturan yang ada dalam metode koefisien tertentu ini akan dijelaskan langsung ke dalam penerapan contoh yang akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Segitu saja penyampaian dari saya. Terima kasih.
Berikutnya ada contoh penerapan aturan dasar. Soalnya adalah selesaikan persamaan diferensial tak homogen berikut. Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah kita menentukan solusi persamaan diferensial homogennya, yaitu dari pembahasan sebelumnya. Nanti linknya akan kita taruh di deskripsi ya, link materi sebelumnya. Didapat Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0, dan persamaan karakteristiknya itu diperoleh karena solusi persamaan diferensial homogennya itu Y double aksen plus 4Y sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya itu adalah M kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Dan diperoleh solusi umumnya itu adalah YH sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Berikutnya langkah kedua. Langkah kedua ini kita menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen. Itu Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat, itu dari soal ya. Terus fx-nya itu adalah 8X kuadrat, sehingga dari tabel 1, dari tabel yang sebelumnya dijelaskan, itu adalah YP sama dengan K2X pangkat X kuadrat ditambah K1X ditambah K0. Selanjutnya kita turunkan satu kali YP-nya ini menjadi 2K2X ditambah K1. Turunan ke satunya ini kita turunkan lagi menjadi 2K2. Selanjutnya substitusikan YP, Y aksen P dan Y double aksen P ke persamaan, sehingga diperoleh ini persamaan yang tadi ya, yang Y double aksen plus 4Y sama dengan 8X kuadrat. Itu diperoleh 2K2 ditambah 4 dikali dengan K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0 sama dengan 8X kuadrat. Lanjutan dari langkah kedua yang tadi dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama. Koefisien berpangkat sama ini kita lihat dari persamaan yang sebelumnya. Nah kan persamaan yang sebelumnya itu kita mendapat 4K2X kuadrat ditambah 4K1X ditambah 4K0 sama dengan 8X kuadrat dikurangi 2K2. Kita lihat nih, kami telah membeda-bedakan koefisien-koefisien yang berpangkat samanya itu sesuai warnanya masing-masing. Ketika X kuadrat itu kita mewarnai dengan warna merah ya, berarti 4K2 itu sama dengan 8, sehingga K2 nya itu diperoleh 2. Selanjutnya koefisien-koefisien yang berpangkat 1 atau yang berwarna biru ya, yang berwarna biru itu kan 4K1 doang nih, 4K1 saja. Berarti dia 4K1 sama dengan 0, sehingga K1 nya itu diperoleh 0. Yang terakhir itu ada yang tidak berpangkat, karena dia tidak mempunyai variabel X ya. Itu kan 4K0 sama dengan min 2K2. Nah, K2 nya tadi telah kita ketahui ya, sudah kita cari, hasilnya itu 2. K disubstitusikan ke dalam K2, sehingga 4K0 ditambah negatif 2 dikali dengan 2, dimana negatif 2 dikali dengan 2 itu hasilnya 4. Diperolehlah hasil K0 nya itu adalah negatif 1. Nah, berikutnya solusi umum tak homogen. Solusi umum tak homogennya telah kita dapatkan. Berarti K2 nya itu tadi
2 ya, terus K1-nya itu 0 dan K0-nya itu adalah negatif 1. Sehingga YP-nya itu sama dengan 2X kuadrat dikurangi 1. Yang terakhir adalah langkah ketiga, di mana kita harus menentukan solusi persamaan diferensialnya. Itu persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan YH dalam X ditambah YP dalam Y, dimana YHX-nya ini telah kita ketahui pada langkah pertama itu adalah A cos 2X ditambah B sin 2X. Nah, lalu YP-nya itu YP yang tadi yang telah kita temukan 2X kuadrat dikurangi 2, sehingga solusi persamaan diferensialnya itu adalah Y sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X ditambah 2X kuadrat dikurangi 1. Selanjutnya akan menjelaskan tentang contoh penerapan aturan modifikasi oleh Nabila Farah. Terima kasih. Contoh penerapan aturan modifikasi. Tentukan solusi persamaan diferensial dari Y2 aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat X. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita dapat menentukan solusi persamaan diferensial homogen, yaitu Y2 aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya M kuadrat dikurangi 3M ditambah 2 sama dengan 0. Dan akar-akarnya menjadi M-1 dan M-2. Maka akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 2. Sehingga solusi umum persamaan diferensial homogen yaitu Y sama dengan C1 E pangkat X dan C2 E pangkat 2X. Lalu, langkah kedua, kita dapat menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen dari Y2 aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat X. Fx menunjukkan E pangkat X. Sehingga YP sama dengan C E pangkat X. Karena Fx sama dengan E pangkat X adalah solusi homogen, maka sesuai aturan B, YP sama dengan Cx E pangkat X. Sehingga Y aksen P sama dengan CE pangkat X dan Cx E pangkat X. Y2 aksen P sama dengan 2CE pangkat X ditambah Cx E pangkat X. Lalu substitusikan YP, Y aksen P, dan Y2 aksen P ke persamaan. Dan didapat 2CE pangkat X dikurangi Cx E pangkat X dikurangi 3 dalam kurung CE pangkat X ditambah Cx E pangkat X dan ditambah 2 Cx E pangkat X sama dengan E pangkat X. Lalu samakan koefisien yang berpangkat sama sehingga diperoleh konstanta C sama dengan -1. Jadi solusi umum persamaan diferensial tak homogen yaitu YP sama dengan min XE pangkat X. Lalu, langkah ketiga, kita dapat menentukan solusi persamaan diferensial. Jadi, solusi persamaan diferensial tersebut yaitu Y sama dengan YH X ditambah YP X sama dengan
C1 E sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X dikurangi X E pangkat X. Contoh penerapan aturan penjumlahan. Kita lihat di sini ada soalnya ya. Nah, penyelesaiannya itu langkah 1 itu menentukan solusi PD homogen. Nah, berarti kan sama dengan 0. Berarti Y kutip 2 min 2 Y pangkat Y kutip 1 plus Y sama dengan 0. Terus lanjut ke persamaan karakteristiknya. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Jadi persamaan karakteristiknya M kuadrat min 2M per 1 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya mencari M1 sama mencari M2 nya itu. Nah, kalau misalkan M1 itu dia pakai min B plus akar D min 2A. Nah, kalau min 2 nya itu min B min akar D per 2A. Nah, hasilnya itu sama-sama 1. Jadi M1 sama dengan M2 sama dengan 1. Terus kita cari solusi umumnya, berarti YH sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat X. Baru kita langkah keduanya itu ada menentukan solusi PD tak homogennya. Berarti sama kayak soal ya bentuknya. Terus dimana fx-nya itu adalah E pangkat X plus X sesuai tabel. Berarti kan itu sesuai tabel. Nah, berarti dia pakai tabel yang YP. Berarti YP sama dengan C1 E pangkat X plus C2 X plus 3. Suku pada fx yaitu E pangkat X adalah solusi ganda pada homogen. Solusi umum PD tak homogen menjadi YP sama dengan C1 X kuadrat E pangkat X ditambah C2 X plus 3 E plus C3. Sehingga Y kutip 1P nya sama dengan 2C1X E pangkat X ditambah C1X kuadrat E pangkat X ditambah C2. Kemudian Y kutip 2 nya Y kutip 2P nya sama dengan 2C1 E pangkat X ditambah 2C1 X E pangkat X ditambah 2C1 X E pangkat X ditambah C1 X pangkat 2 E pangkat X. Nah, terus substitusikan si YP, Y kutip 1P, Y kutip 2P ke persamaan yang udah didapetin. Kita masukin tuh. Nah, dapatlah hasilnya semuanya jadi 2C1 E pangkat X ditambah C2X min 2C2 plus C3 sama dengan E pangkat X menyamakan koef-koefnya yang berpangkat sama, maka diperoleh konstantanya itu C1 nya itu setengah, C2 nya 1, C3 nya itu 2. Maka solusi umum PD tak homogennya YP sama dengan C1 X pangkat 2 E pangkat X ditambah C2X plus C3 sama dengan setengah X pangkat 2 E pangkat X ditambah X tambah 2. Nah, terus langkah ketiganya menentukan solusi persamaan diferensialnya. Nah, kan kalau persamaan diferensialnya berarti Y sama dengan YHX ditambah YPX. Nah, tinggal masukin tuh YHX yang mana, YP-nya yang mana.
Ada contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan diferensial Y kutip 2 ditambah 2 Y kutip 1 ditambah 5 Y sama dengan 16 E pangkat X ditambah sin 2X. Lalu penyelesaiannya sama seperti sebelumnya, ada menentukan solusi PD homogennya, terus persamaan karakteristiknya, ada akar-akar persamaan karakteristik, dan solusi umumnya. Kalian bisa lihat ya di sini solusi persamaan diferensial homogennya berarti Y kutip 2 ditambah 2 Y kutip 1 ditambah 5 Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya M kuadrat ditambah 2M ditambah 5 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya M1 sama dengan min 1 ditambah 2I dan M2 nya sama dengan min 1 min 2I. Solusi umumnya berarti YH sama dengan E pangkat min X dikali A cos 2X plus B sin 2X. Lanjut ke langkah 2, menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen. Y kutip 2 ditambah 2Y kutip 1 ditambah 5Y sama dengan 16 E pangkat X ditambah sin 2X. Kan fx nya itu berarti 16 E pangkat X ditambah sin 2X. Maka sesuai dengan tabel 1 kita pakai yang YP nya. Berarti bentuknya menjadi YP sama dengan C E pangkat X ditambah K cos 2X ditambah M sin 2X. Maka YP pangkat satunya maksudnya YP kutip satunya sama dengan CE pangkat X ditambah min 2 sin 2X ditambah 2M cos 2X. Maka YP kutip 2 nya sama dengan YE pangkat X ditambah min 4 cos 2X ditambah min 4 sin 2X. Nah, kan kita udah dapetin ya persamaannya itu yang si fx itu. Nah, terus substitusiin deh YP Y kutip 1P sama Y kutip 2P itu dimasukin ke persamaan yang didapatkan. Setelah semua udah dimasukin, sudah disubstitusiin, dapatlah 8C E pangkat X ditambah min 4K plus 4M plus 5K cos 2X plus min 4K min 4M plus 5M sin 2X sama dengan 16 E pangkat X ditambah sin 2X. Dengan menyamakan koef-nya yang berpangkat sama, maka konstantanya menjadi C sama dengan 2, K-nya min 4 per 17, M-nya 1 per 17. Maka solusi umum persamaan diferensial tak homogennya YP-nya bentuknya kan YP sama dengan C E pangkat X ditambah K cos 2X ditambah M sin 2X. Terus tinggal kita substitusiin aja, berarti YP-nya sama dengan 2 E pangkat X min 4 per 17 cos 2X plus 1 per 17 sin 2X. Kemudian langkah 3-nya menentukan solusi persamaan diferensialnya. Persamaan diferensialnya berarti kan Y sama dengan Y HX ditambah YPX. Tinggal kita substitusiin, hasilnya sama dengan E pangkat min X A cos 2X plus B sin 2X ditambah 2 E pangkat X min 14 min 4 per 17 cos 2X plus 1 per 7 sin 2X. Demikian
video presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.